Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diseminasi budaya positif pada siang hari ini, ya. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Senembah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam modul 1.4. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Guru hebat, dalam kesempatan ini ya kita akan berbagi praktik baik mengenai diseminasi budaya positif, ya. Perkenalkan, saya Bapak Rinaldi SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Bagan Senembah. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memaparkan ya diseminasi mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu budaya positif? Coba Bapak Ibu jelaskan atau disebutkan apa itu budaya positif. Kebiasaan baik Oke, kebiasaan baik dari guru atau pendidik ke peserta didiknya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan ya di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita membahas mengenai perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma itu tentu hal yang positif kita lakukan. Nah, perubahan paradigma itu tentunya yang pertama ya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pendidik harus membuat ya keadaan kelas kita nyaman agar peserta didik itu bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Maka demi itu kita selaku pendidik harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik kita agar terbangunnya budaya positif tersebut. Oke, yang kedua ya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita ya seorang pendidik ya kita adalah controlling kepada peserta didiknya. Kita yang mengontrol peserta didik dan memberi arahan yang tepat kepada peserta didik agar peserta didik tidak kebablasan. Ya, maksudnya itu di sini kita ketahui bersama bahwa itu peserta didik itu adalah seseorang yang unik. Karena apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita mempunyai anak yang kembar. Nah, pasti anak kembar itu tidak sama perilaku dan tingkah lakunya, ya pasti berbeda. Nah, sebagai orang tua, ya kita pandai ya mengarahkan anak kita seperti apa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, nah maka demi itu ya kita sebagai guru juga begitu. Kita juga melihat sejauh mana minat dan bakat Ananda ya peserta didik kita, sehingga kita bisa mengontrol atau
mengarahkan kemana nantinya ananda kita itu minat atau bakatnya. Oke Bapak Ibu, itu perubahan paradigma. Lanjut, mungkin ada mungkin Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah si A dan Anda adalah mengapalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu mengapalkan tangan Bapak Ibu, ya kan? Coba Anda bayangkan, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, berarti Bapak Ibu bayangkan nih apa yang disimpan dalam kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu perlu ya menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya. Dan Bapak Ibu karena begitu pentingnya untuk Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu, ya, di dalam tangan Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu ditemani satu lagi, ya, teman sebelahnya, coba membujuk, ya, membujuknya untuk membuka, ya, atau menghabi atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang di sebelah. Mau uang nggak? Ini coba buka kepalanya. Pasti Bapak Ibu nggak mau kan? Ya, tidak mau kan? Kenapa Bapak Ibu tidak mau? Berharga, ya. Oke, Bapak Ibu Ibu siapa namanya? Ibu Rahayu katanya dia tidak mau membukanya karena ini satu hal yang berharga. Oke? Coba Ibu jelaskan kenapa Ibu tidak mau membukanya? Karena berharga bagi Bapak Ibu, ya. Ibu, mohon maaf, siapa namanya? Liza. Kenapa Bu Liza tidak membukanya? Karena itu sangat penting untuk dijaga. Nah, itu dia, ya, itu dia, ya. Sesuatu yang kita raih, ya, tentu kita juga harus menjaganya dengan baik. Begitu juga murid kita, ya. Nah, begitu juga murid kita. Sesuatu murid, yaitu kan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya kan? Nah, murid itu kita harus menuntunnya dengan baik, ya kan? Nah, kita percaya bahwasanya murid itu mempunyai kelebihan, ya, sesuai keunikan mereka masing-masing, ya kan? Nah, maka kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengolah murid itu menjadi suatu hal yang berharga, ya kan? Itu tugas kita sebagai pendidik, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa itu adalah pendidikan kita, ya, Bu. Nah, banyak sekali, ya, mereka Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengeluarkan pikiran-pikirannya terhadap dunia pendidikan, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka, ya, yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, ya, maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Nah, berarti bukan dasarnya lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini berarti jelas bahwasanya, ya, kita selaku pendidik, ya, harus menumbuhkan adalah namanya kodrat. Ya, kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, ya kan? Nah, yang dinamakan kodrat alam itu ialah di mana kita berada, pasti itu lahirlah sesuatu yang memang munculnya di alamiah, di tubuh kita sendiri. Itu namanya kodrat alam. Nah, munculnya secara ini situasi
yang ada di dalam kehidupan kita, itu namanya kodrat alam. Nah, ada kodrat zaman. Kodrat zaman ini seiring waktunya berkembang, zamannya berkembang, kita anak-anak itu tentu memiliki kompetensi-kompetensi yang tidak ada lagi yang seperti dulu. Ya kan, sekarang zamannya sudah berkembang, berarti IT-nya sudah, itu pengetahuan yang lebih banyak daripada kita dulu, ya kan, mengenai pengetahuan teknologi dan segala macam. Nah, begitu juga kita seorang pendidik, kita harus yang namanya sesuai pendidikan itu menurut perkembangan zaman kita. Nah, kita kan nggak mungkin lagi kan nggak bisa menggunakan laptop, ya kan, tidak bisa menggunakan yang namanya IT dan segala macam. Nah, itu tuntutan kita ya selaku guru di abad 21 ini. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Ya, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, itu tadi kenapa kita ya apakah kita yang mengontrol, kita yang menguasai tangan kita, tidak boleh orang lain. Nah, itu makanya tadi bapak tadi tidak mau, ibu tadi tidak mau membuka tangannya karena sesuatu yang berharga, tapi ibu sudah mengontrol diri ibu sendiri. Ya. Nah, ini ya perubahan paradigma teori kontrol, ya, ilusi kontrol. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu dia ya perubahan paradigma teori kontrol, yaitu atau ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikut ilusi bahwa seseorang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kalau kita membahas ilusi kontrol, bahwasanya ya poin 1 guru mengontrol murid jelas ya. Karena apa? Karena kita sebagai pendidik harus tahu sejauh mana ya tingkah dan perilaku siswa kita. Nah, kita yang harus mengontrol itu ya. Karena apa? Karena kita adalah orang tua di sekolah. Makanya kita harus bisa mengontrol peserta didik dengan apa tingkah laku dan perbuatan mereka di sekolah. Ya. Juga begitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah terhadap penguatan karakter. Nah, itu tadi. Nah, kita memberikan pandangan-pandangan positif, arah-arah positif kepada peserta didik dan memberikan pembelajaran yang baik sehingga peserta didik itu mampu mencerna yang mana yang baik dan mana yang tidak untuk perjalanan hidup mereka dari awal dia menimba ilmu di sekolah kita sampai dia dewasa. Dia pasti tahu bahwa itu nasihat-nasihat kita berikan itu adalah hal yang penting sehingga dia merasa bersalah ketika dia gagal nantinya. Oke. Berikut ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jelas yang Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan masukan-masukan positif, penguatan positif terhadap peserta didik, pandangan anak kita itu merasa bahwa itu manfaat bagi mereka, itu sangat hebat sekali terhadap masukan-masukan yang kita memberikan kepada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Ya, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol, ya kan? Nah, itu bagi dua, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, sekarang kita bahas yang namanya stimulus kontrol. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Yang berikutnya model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon yang ada pada diri sering atau pada diri kita sendiri. Lanjut, di sebelahnya ada teori kontrol. Nah, apa saja teori kontrol itu? Ya, yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Berikut, model berpikir menang-menang. Intinya, ini adalah teori kontrol, bahwasanya memang betul kita tidak bisa tidak bisa mengontrol orang lain, dan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Tetapi kita sebagai pendidik, ya, kita bisa memberikan arahan-arahan, pandangan-pandangan positif terhadap peserta didik kita, agar nanti peserta didik itu bisa berpikir lebih baik untuk apa yang telah dilakukannya di sekolah maupun di masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bahas apa itu makna disiplin. Tadi kita sudah membahas teori kontrol, ya. Sekarang kita membahas yang namanya apa makna disiplin. Bapak Ibu, ada yang mau menjelaskan apa itu pengertian disiplin? Yang telah kita lakukan di sekolah kan harus disiplin, harus tepat waktu, tidak boleh memakai kaos yang berwarna selain warna putih, tidak boleh mencat rambut, tepat waktu mengumpulkan tugas, itu kan suatu hal yang disiplin, ya kan? Nah di sini kita jelaskan, ya, apakah makna disiplin. Nah, itu dia, ya. Disiplin berasal dari kata Latin disiplina, nah, yang artinya belajar, ya. Berarti arti disiplin itu adalah belajar dalam bahasa Latin, ya. Berikut, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Berikut, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju, ya, sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut, namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, ya, adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, terkadang kata disiplin ini kadang-kadang kalau kita tidak bisa mencermati sesama, disiplin itu menjadi sesuatu yang dibenci anak. Saya tuh kamu harus memakai bajunya warna ini, padahal itu tidak ada di tata tertib sekolah kita, tapi guru itu memaksa untuk memakai baju berwarna selain dari peraturan sekolah, misalkan itu. Tapi guru itu tidak melihat tata tertib yang ada di sekolah kita. Ada beberapa guru yang seperti itu, sehingga dia lari dari tata tertib yang ada di sekolah kita. Nggak apa-apa kalau pakai itu, nggak apa-apa. Siapa yang ada guru seperti itu? Siapa yang melarang kamu? Nggak ada peraturan, nggak ada. Sekarang kamu masuk pinjam saya, serah saya dong kamu mau pakai baju apa. Nah, padahal itu salah. Nah itu terkadang juga dibencikan memang tidak dibuat kata tidak suka terhadap murid-murid yang memang mengandung unsur disiplinnya kuat. Kok kami ini sesuai dengan peraturan, kok itu tidak. Nah, gitu kan, itu membuat kecemburuan sosial terhadap
murid yang memang betul dipandang khusus pada salah. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu. Berarti intinya disiplin adalah kesadaran diri kita sendiri, ya, tanpa disuruh orang lain. Ya, tanpa disuruh orang lain. Misalnya itu ketika kita sudah mendisiplinkan diri kita, pasti orang itu tidak lagi yang namanya memberikan pendisiplin diri pada kita, karena kita sudah terbiasa dengan disiplin baik di rumah maupun di sekolah. Itu intinya disiplin itu lahir pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mendisiplinkan diri, ya, dimanapun kita berada, kita sudah mendisiplinkan diri yang apa yang kita buat selama kita. Lanjut, ya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu jelaskan ada berapa poin-poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Nah, yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Lanjut, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berikut mandiri, lanjut bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kita sudah dua tahun dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang udah kelas 11 dan kelas 10. Ya, di SMA 1 bagian 9. Berikut teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama yaitu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, yaitu motivasi eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berikut motivasi internal. Motivasi internalnya tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, jelas ini bahwasanya ketiga motivasi ini ya mempunyai poin-poin penting. Ada 3 poin di situ. Motivasi internal, eksternal, dan motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini dia. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu
ada 4 ya Bapak Ibu ya kebutuhan dasar manusia itu. Ya, Bapak Ibu sudah tahu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, cinta kasih. Itu kebutuhan, ya kan? Kebutuhan pertama itu adalah cinta kasih. Seperti apa kecintaan kita? Kita butuh cinta dan kita butuh kasih. Ya, diterima nggak kita? Diterima nggak kehadiran kita sebagai peserta didik, dan kita juga harus menerima peserta didik itu dengan cinta dan kasih sayang. Nah, berikut ya, penguasaan. Ya. Lanjut, kesenangan, kebebasan. Nah, 4 itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih, ya. Berikut penguasaan, ya, kesenangan dan kebebasan. Itu dia, ya, kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, ini dia ada sebuah cerita ya mengenai cinta kebutuhan dasar manusia tadi. Ada ini ceritanya Ibu Ani ya. Ibu Ani ini guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siangnya ya mereka dengan paksa. Jadi Agus ini meminta makanan kawan itu dengan memaksa, ya, dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, nah, menurut Bapak Ibu nih, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Menurut Bapak Ibu seperti apa tuh Agus itu? Dia memaksa makanan, meminta makanan kepada peserta didiknya. Nah, apa nggak yang Ibu lakukan kepada Agus itu? Bisa Ibu menjawab? Oke, menanyakan kepada Agus ya, kenapa Agus melakukan itu? Alasannya apa, nak? Ya kan? Apakah tidak dikasih jajan sama orang tuanya? Oke, lanjut. Ada lagi hal apa Ibu yang lakukan ketika terjadi kasus seperti itu? Oke. Bahwasanya kita tahu bahwa anak ini tidak semuanya yang kebutuhannya itu tidak dipenuhi sama orang tua. Karena tingkat status sosial dan ekonomi itu mempengaruhi itu. Dan juga pola pikir didik yang buat melakukan perlakuan seperti itu dengan cara memaksa. Tetapi semuanya memang ada permasalahan internal dalam kehidupan peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu ibaratnya punya duit, ya kan? Semua pasti ada tingkat sosialnya, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Nah, kita selaku pendidik perlu yang namanya menuntun, ya, menuntun anak itu menjadi lebih baik. Ya, nah, hal-hal yang seperti itu kita harus memperbaiki permasalahan itu, sehingga anak ketika kita sudah menuntun, sudah kita tunjuk ajar, anak itu akan bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat mereka ketika dia melakukan hal-hal seperti itu. Ya, lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan apakah terhadap hidupnya? Jelas kebutuhan pangan, ya. Berikut yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi
pemerhatikan dia. Nah, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Nah, itu tadi dia ibarat itu cari perhatian. Nah, mungkin di rumah kurang kasih sayang sama orang tuanya, ini dia cari perhatian dengan merebutkan entah mainan, kan ada tuh anak seperti itu. Apa dia nanti diginikan, digampangnya lari-lari, itu intinya dia kurang kasih sayang. Nah, itu yang harus kita apakan. Itu yang harus kita tuntun anak itu menjadi lebih baik. Berarti intinya anak itu kurang kasih sayang. Ya. Berikut yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Ya. Pengakuan atas kemampuannya. Kan ada anak seperti itu. Ada tuh waktu kita SD dulu kan, kau bagak nomor 1, kau bagak nomor 2 gitu ya kan, kau bagak nomor 3, Bu Bin bagak nomor berapa di kelasnya dulu? Nomor 10 misalkan gitu kan. Nah, itu dia meminta pengakuan kepada teman-temannya bahwasanya aku bagak nomor 1, aku berkuasa di sekolah, di kelas ini. Ya, bukan gitu. Intinya dia meminta pengakuan atas kemampuan dia, atas kemampuan dia. Ya. Lanjut. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kebutuhan adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan dia. Itu, Mak, besok kami nak mau telur lagi lah, Mak, yang apa? Asal telur aja terus, ini kan? Kemarin telur, ini telur, besok ayam lah, Mak, sesekali bekal kami. Nah, dia dengan dia membutuhkan pilihan, tak mau satu maunya pilihan lain, ada tak makan itu. Nah, terkadang anak itu merasa bosan juga itu. Makanya dari itu tadi NKB Maya tempe ke tempe gitu kan, tempe ke tempe krisis tadi. Nah sekarang kita harus memberikan pilihan. Besok kamu makan apa? Inilah, itulah. Berikan kebebasan untuk memilih. Agar selain itu ya kebebasan, baik apa aja kebebasannya, mengenai cita-citanya, mengenai jurusan apa yang dia nanti di sekolah misalkan, tapi harus tanggung jawab atas pilihan kamu, gitu kan, biar nanti kamu sukses ke depannya seperti apa. Itu adalah dalam konteks pilihan dan kebebasan. Lanjut, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Itu dia. Kita nampak mungkin di SMA ada juga tuh yang misalnya dia kan banyak sekarang kasus yang terjadi. Salah satunya yaitu bully ya. Bully. Kadang dia membuli itu adalah ketika dia membuli dia senang. Ya kan, ketika dia membuli dia senang. Ya. Nah itu salah satu contoh yang memang betul-betul tidak patut dicontoh oleh peserta didik. Berikut 5 posisi kontrol guru. Nah ini dia ya, 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang berikut teman, yang misalnya pemantau dan manajer. Ya. Nah, posisi kontrol yang pertama penghukum, ya. Bapak Ibu sudah ketika mengajar pernah berbuat dalam posisi penghukum itu, contohnya seperti ini. Misalnya peserta kita nggak ber-PR, contoh. Sudah itu, kenapa kamu nggak ber-PR? Ya kan? Saya lupa Bu, ya udah kalau karena kamu tidak ber-PR, kamu lari keliling di lapangan 10 kali, itu penghukum. Atau karena kamu tidak membuat PR, kamu rangkap 100 misalnya Bu. Itu fungsi penghukum namanya. Ya kan? Menghukum. Ya, penghukum namanya itu. Nggak boleh itu. Iya, nggak boleh. Ya Bu Emma ya. Nah, dan lain-lain, dan misalnya contohnya yang lain-lain, kalau kita kan dulu kita masih kecil dulu disetrap kan Bu,
tidak buat PR etc. ya kan? Kaki berdiri satu. Berdiri satu. Itu nggak zamannya lagi Bu sekarang Bu. Itu namanya posisi penghukum. Dan akhirnya apa akibatnya ketika posisi penghukum ini? Anak-anak menjadi dokter, anak-anak menjadi dokter, ya kan? Pak curhatlah sama wali kelasnya. Saya Pak nggak buat PR Pak sama Bu Ana, dikasih strap sampai pembelajaran selesai. Sudah itu saya sakit, kaki saya agak tengkok sedikit, kayak gitu kan temanya. Nah itu memang tidak, itu dari posisi penghukum. Itu mungkin sudah itu menyapu lapangan hukumannya seorang baca. Itu posisi penghukum. Berikut pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini ketika misalnya begini, Aida, kamu kemana? Kemana kamu semalam? Kenapa kamu nggak datang ke sekolah? Iya Bu, saya terlambat bangun. Aduh Aida, ibu ini sering ditegur sama kepala sekolah nak. Ibu mau kamu ketika ibu ditegur dan akhirnya ibu dikasih sanksi. Tidak kasihan kamu sama ibu. Itu merasa bersalah. Nah, akhirnya anak itu merasa bersalah. Maafkan saya ya Bu, saya merasa bersalah atas apa yang nanti menimpa. Yang gara-gara anak, gara-gara saya ibu nanti kena batunya sama kepala sekolah. Baik Bu, saya merasa bersalah, saya akan tidak mengulangi lagi. Itu merasa bersalah, itu posisi merasa bersalah. Kalau buat merasa bersalah. Nah kalau teman, posisi teman ini ya seperti teman. Kenapa kamu nggak ini? Allah kamu nih akan teman aja, tapi masuk karena kita berteman akhirnya masuk. Itu posisi kontrol gurunya berteman. Lanjut pemantau. Nah pemantau ini ya dia cuma nengok. Sini kamu. Kenapa pos kaki belang sebelah? Itu pemantau. Dia hanya melihat dari jauh. Sini dulu. Kamu pakai lipstik ya? Jangan gitu kan? Iya Pak. Nama lipstik kamu? Dari semalam ya. Dari seminggu ini saya tengok kamu bibir kamu merah terus. Itu posisi kontrol karena dia mengamati dulu, mengontrol anak dulu. Besok kayak gitu juga, akhirnya ditegur. Itu namanya posisi posisi pemantau ya. Nah lanjut yaitu manajer. Nah posisi manajer ini adalah posisi yang dimana ya ketika anak itu berbuat salah dia mendudukkan permasalahan itu. Nah dia menanyakan ya misalnya begini. Ya saya selaku wali kelas ketika itu saya mendengarkan bahwasanya anak saya membuat salah, membuat ribut di saat jam seni budaya misalnya gitu. Saya akan memanggil anak itu, saya dudukkan, coba kamu ceritakan nak, seperti itu kan, gimana kronologisnya, begini Pak. Menurut kamu perbuatan kamu salah enggak? Salah Pak. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar misalnya itu? Ini Pak. Jadi apa seharusnya kamu lakukan? Nah itu posisi manajer namanya itu, menanyakan akhirnya anak itu menjadi sadar akan apa yang dilakukannya. Nah step-stepnya ketika dia udah tahu, oh iya Pak saya melanggar keyakinan kelas kita yang poin sekian. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya harus meminta maaf kepada Aida karena saya sudah mencuri bekalnya tadi. Nah setelah itu kamu akan mengganti bekalnya Pak. Tapi saya Pak, saya berjanji saya akan berubah sifat buruk saya. Saya tidak akan lagi mencuri bekal Aida untuk kemudian itu adalah posisi manajer. Nah, menurut Bapak Ibu nih, ya saya tanya tuh, dari 5 posisi kontrol guru tersebut mana yang baik? Manajer, pemantau tidak, teman tidak. Coba, apa alasan Bapak Ibu memilih manajer tersebut? Karena setiap kelakuan yang diberikan mahasiswa pasti ada alasan tertentu. Jadi makanya harus diberikan bersama. Iya.
Oke, yang lain? Ibu Ayu? Berarti jelas ya Bapak Ibu ya, bahwasanya itu 5 fungsi kontrol itu adalah yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan Bapak Ibu mengatakan bahwasanya yang menurut Bapak Ibu bagus itu adalah posisi kontrol manajer. Nah ini dia ya 5 posisi kontrol. Ini bagannya: identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas keberhasilan atau sukses. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah kamu, ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini coba kita cocokkan siapa yang mengatakan itu. Ya kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya posisi kontrol kita membuat orang merasa bersalah, ya kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti cukup hukum. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, sekarang itu kan, ayolah lakukan demi ibu atau teman tuh. Posisi kontrol kita dengan teman-teman. Ayolah lakukan untuk ibu ya. Kita posisikan itu tuh seperti itu. Jangan harus seperti itu lagi. Kamu ini, aku tahu kamu, ibu yakin kamu pasti bisa. Itu seperti cara berteman aja pendekatannya, ya kan? Lanjut, pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ketika kita melihat itu kan, tengoknya, apakah kamu mau Bapak kasih hukuman atas apa yang kamu lakukan itu? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Nah, itu tadi menanyakan tadi kan masalahnya kan. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini dia tentang apa budaya positifnya, caranya ya. Ini lingkungan positif, keyakinan kelas, ya. Sudah itu pengaturan kelas. Nah, dalam pengaturan kelas pasti ada keyakinan kelas, yaitu lingkungan positif dan budaya positif. Nah, ketika kita sudah mengatur kelas kita langsung membuat keyakinan kelas ya sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Nah, ketika sudah kita sepakat kelas masing-masing, lalu kita pasti kita dikelilingi dengan lingkungan positif. Nah, itu namanya budaya positif tadi. Oke, ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengajar, pasti saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya, sesuai dengan budaya positif yang kita lakukan di SMA 1 Bagas Lembah ini. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang kita sepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini berbeda Bapak Ibu ya tentang dengan peraturan ya. Peraturan dengan keyakinan kelas berbeda. Kalau keyakinan itu yang telah disepakati bersama. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh satu pihak instansi. Nah, maka itu keyakinan kelas ini wajib Bapak Ibu lakukan di dalam kelas agar siswa itu menjadi lebih kreatif dan inovatif serta rajin terhadap apa yang kita sebutkan. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau instrik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas ya.
Yang pertama, yakinkan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya. Berikut yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya juga bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya. Lanjut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas dan sudah menjalankannya, Bapak Ibu juga harus meninjau sejauh mana keyakinan kelas itu dilaksanakan. Nah, ketika keyakinan kelas itu tidak dilaksanakan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik? Apakah menegur atau meninjau ulang lagi keyakinan kelas kita atau seperti apa? Nah, bagi Bapak Ibu wajib juga meninjau atau melakukan ulang bahwasanya atas apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Ini peraturan-peraturan keyakinan kelas kita, dan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilainya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya, atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu artinya keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu intinya keselamatan dan keamanan kita. Nah, ini membuat kesempatan kelas Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalau pakai yang seperti ini, yang ini biasanya ini wali kelas, ya. Kalau ini biasanya guru yang masuk dalam pembelajaran dia pakai sticky note. Nah, Bapak Ibu ini biasanya memberikan kelas itu pakai sticky note atau seperti apa, Bapak Ibu? Atau ditulis di kertas lalu dikumpulkan, itu seperti apa biasanya? Sticky note, ya. Iya. Iya. Kalau banyak memang kalau pakai sticky note itu hal yang banyak dilakukan memang harus pakai sticky note, karena kalau kita hanya menuliskan saja, kita langsung mengumpul, kita tidak bisa membahas satu persatu atas keyakinan kelas anak kita. Maka banyak caranya, yaitu kebanyakan sekarang Bapak Ibu ketika menerapkan keyakinan kelas itu memakai sticky note dan ditempelkan di papan tulis. Nah, di situ kita nanti bahas, ya, keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati. Nah, ini segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini hampir sama saya ceritakan tadi yang sistem manajer tadi. Ya, yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Berikut, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini segitiga restitusi tadi sudah ada ketika kita di sistem manajemen tadi. Yang ketika kita membantu murid untuk lebih memiliki tujuan disiplin, tetap memberikan diri sendiri, kita tanya, kenapa kamu buat tadi? Nah, coba lihat ke ibunya, ke bapaknya, apa yang kamu buat tadi? Itu kan menanyakan identitas, kan? Seperti apa kejadian tadi? Ya, bercerita lah dia, kan? Bercerita di Pak saya aja nanti ditempelin di segala macam, misalnya gitu, kan? Dia bercerita. Berarti baru kita tanya, coba nak secara jujur ya nak, ya, menurut
kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan. Jadi jujur begini pak, nah betul. Nah sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya begini pak, itu penawaran tuh. Apa yang harus kamu lakukan? Nah saya harus melakukannya, harus kamu mengganti pak ini dan lebih baik lagi. Nah itu penawaran. Nah ada segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya ya setelah berbuat salah. Berikut membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Memberikan penawaran bukan paksaan, ya itu ya segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apakah yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan bersalah. Nah, lanjut di situnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Lanjut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Nah, tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Nah, yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini apa ya? Dalam dialognya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, ketika yang saya ngamuk lah Bu, misalnya nggak apa-apa, kamu berhak merasa itu. Nah, itu kira kanan. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Ya, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menguji suatu hal yang penting buatmu. Misalnya begini, ada teman kita mungkin meminjam misalnya buku ini bakal kita pakai nanti malam atau untuk les. Itu akhirnya dia akhirnya berkelahi lah. Nah itu tadi itu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Kan ada teman lihatlah aku misalkan itu kan, nggak mau aku butuh ini misalkan itu. Akhirnya jadi perkelahian. Nah itu tahapan segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah. Berikut tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Berikut apa nilai umum yang telah kita sepakati? Berikut apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan dari menanyakan keyakinan. Oke. Refleksi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Ya. Perasaan saat ini adalah, nah apa perasaan Bapak Ibu sekarang ini? Iya. Senang. Ibu? Hah? Senang dan sedih. Senang ya. Ibu? Senang ya. Nah, pertanyaan kedua, refleksinya. Setelah mengikuti materi penimbasan atau desiminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa ini? Oke, bahwasanya kita guru ini memiliki posisi kontrol dari 5 tadi, ya kan, ada posisi penghukum, rasa bersalah, ya kan,
tahu bahwasanya posisi kontrol kita seperti apa dulunya. Sudah itu ternyata kita belajar juga harus menyesuaikan kebutuhan murid, ya kan, karena murid tidak sama semuanya ya kan ya, berbeda-beda, dan begitu juga kita harus bagaimana cara membedakan gaya belajarnya juga harus membedakan, karena minat anak pun juga berbeda, gaya belajar pun juga berbeda. Nah, Bapak Ibu di kelas sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Sudah sesuai kebutuhan anak kan Bu? Nah, kita tahu bahwasanya anak itu kan ada 3 macam nih. Ada yang kinestetik, nggak mau diam aja, dia mau jalan-jalan terus ya kan Bu ya. Ada yang namanya audio, dia cuma mendengarkan aja. Dia sambil main game kadang-kadang mendengar, dia main game online tuh, tapi dia mendengarkan. Nah, itu. Ada yang audio visual, mendengarkan dan melihat. Nah, itu tadi tuh kebutuhan itu kita harus menyepakati. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara melaksanakan itu Bu? Apakah Ibu melakukan tes awal biar tahu anak itu seperti apa? Ya, tes awal ya, kita tes awal, sudah itu kita suruh dia belajar mandiri kan Bu ya. Sudah itu baru kita tahu bahwa itu untuk pengamatan. Nah, baru kita tahu hasilnya. Ternyata si Budi dia belajarnya kinestetik, si Ali dia belajarnya audio, si Budi dia belajarnya audio visual. Oke. Berikut target saya selanjutnya adalah, nah itu dia. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan tadi budaya positif, apa target Ibu lagi selanjutnya untuk mengajar? Kita harus memperbaiki cara belajar kita ya, sesuai dengan budaya positif tadi. Ya, bahwasanya banyak sekali budaya-budaya positif yang harus kita lakukan dalam kelas maupun di dalam sekolah. Dan alhamdulillah saya lihat di SMA 1 Bagan Seimbang ini sudah banyak sekali budaya positif yang dilakukan. Salah satunya itu bersama mendapat di depan terbang. Sudah itu membaca literasi sebelum jam pembelajaran. Sudah itu banyak sekali imtak ya tadi ya, imtak di pagi hari ya, ceramah dan segala macam. Sudah itu banyak sekali membuat keyakinan di kelas. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya. Terima kasih banyak atas diskusinya pada siang hari ini ya. Semoga apa yang saya paparkan menjadi sitawa dan sedikit buat Bapak Ibu semua, ya kan, menjadi sumber inspirasi ya kepada Bapak Ibu semua untuk melaksanakan pembelajaran di kemudian hari. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.